saudara yang kekasih, dari bulan April, Mei, kita banyak diajar ya tentang Roh Kudus. Nah, setelah kita mendengar bagaimana Pentakosta ketiga ini bekerja di dalam hati kita masing-masing, nah untuk mengubahkan ya, untuk membuat kita memiliki potensi, untuk membuat kita hidup benar-benar membuktikan kepada dunia integritas Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, dan apa yang kita sudah dengar selama ini dari April, Mei ini, bahkan dari Bapak Gembala, dari Kak Feli, dari Kak Vivi, dari Napsi, dari Kak Yopa, dari semua kita, saudara, bukan cuma kita supaya kita ini wah gagah, ya, supaya kita ini dalam hidup kita ini bisa di ngomong wah luar biasa. Nah, kalau hari-hari ini di dalam YouTube banyak sekali bertebaran tentang saling serang menyerang, apa itu sandal lawas, apa itu laba-laba, apa itu apa saja enggak tahu ya. Saya mau berharap kepada saudara jangan terpengaruh akan hal ini. Dan enggak perlu kita komentarin. Ya, yang penting dalam kehidupan kita ini, saudara yang kekasih, kita menerima baptisan Roh Kudus itu, kita bisa merasakannya. Nah, saudara yang kekasih, saya mau bersaksi sejenak dulu. Pada waktu 35 tahun yang lalu, kurang lebih 36-37 tahun, pada waktu saya lahir baru, saya mulai pergi ke persekutuan doa yang warnanya seperti gereja kita ini. Nah, pada waktu itu saya ngomongin dari mimbar oleh gembala kami, ya, ngomongi Bapak Ibu Bobby, ya, Bobby dan Nelly, hati-hati. Iya, kalau Roh Kudus benar yang masuk. Kalau rohnya orang yang tumpangin kamu tangan itu yang masuk. Kalau Roh Kudus yang masuk dan macam-macam, saudara. Ya. Tapi saya ini teringat akan firman Tuhan berkata, kamu yang jahat saja. Ya kan? Kamu yang jahat saja, kalau anakmu minta roti, masa kamu kasih dia ular? Kamu kasih dia kalajengking. Di sini siapa yang menjaga anak? Padahal itu bukan anakmu. Apakah kamu kasih dia, kalau dia minta roti lalu kamu kasih dia karet? Enggak kan? Tetap roti kan? Nah, kita yang jahat di hadapan Tuhan. Nah, apalagi Bapak kita yang di surga itu memberi kita, saudara, kasihnya. Masa tega dia kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan mau kasih kita rokok kudus, mau kasih kita rokok iblis, roh iblis, kan enggak toh? Ya, yang enggak toh. Nah, saya punya prinsip kayak gitu. Jadi karena saya ngomongin bolak-balik, akhirnya saya gini sama Tuhan. Baik Tuhan, saya tahu, Tuhan tahu masa depanku, pertumbuhanku ke depan ini. Karena aku tidak tahu nanti berapa jam lagi, aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku hanya minta Tuhan. Begini Tuhan, aku tidak mau ditumpangin orang tangan deh karena gembalaku ngomong kayak begitu. Kalau itu berguna bagi perkembanganku, bagi kemajuanku ke depan ini, bagi aku yang membuat aku berakar, bertumbuh dan berdampak, ya, dan berguna bagi kemuliaanmu, bagi kerajaanmu, aku minta Tuhan tersendiri. Entah itu di mana, tapi aku minta Tuhan sendiri yang baptis aku, dan Tuhan sendiri yang memberikan aku bahasa roh, karunia bahasa roh. Nah, saudara, Tuhan tuh luar biasa. Pada waktu saya masih kerja, saudara. Pada waktu saya masih ingat masih ingat hari Selasa, saya mau berangkat kerja. Saya
mandi keramas dulu. Sementara saya mandi keramas, saya memuji-muji Tuhan, hati saya bersuka cita, hati saya sungguh-sungguh ini dengan Tuhan. Tiba-tiba bahasa Jermannya ucuk-ucuk. Ya, saya dibaptis Roh Kudus itu tidak bisa dijelaskan dengan teori. Saya dibaptis Roh Kudus dan saya mulai diberi tanda bahasa roh. Saya mulai saudara berbahasa roh dalam kamar mandi itu sampai selesai mandi dan saya sangat dapatkan damai sejahtera. Itu ukurannya. Saya bersuka cita, saya mendapat damai sejahtera. Nah, hal inilah yang membuat saya tambah menggebu-gebu sehingga pada satu waktu suami saya juga mulai dapat lahir baru. Saya mulai punya kerinduan rumah kami itu saudara. Wah, saya seperti Pantekosta yang ketiga ini, yang poin ketiga. Saya cinta mati-matian dengan Tuhan. Saya rindu sehingga saya buka persekutuan doa. Yang datang itu sampai 75 orang. Karena sudah sempit berdesak-desakan. Jadi saya bilang sama suami saya, ini kita bongkar aja rumah. Ya, rumah kita bongkar dari garasi kita pindahkan ke depan di pintu mau masuk itu. Dan saudara yang kekasih, tetangga saya banyak yang tanya begini, Bu Bobi, pakai kandang bubra ya? Saya bilang, apa maksudnya kandang bubra? Nah, orang Kejawen katanya kalau orang itu kandang bubra maka itu akan mendatangkan rezeki. Saya bilang, oh enggak, saya memperlebar rumah saya untuk menampung orang-orang yang mau mendengar firman Tuhan supaya firman Tuhan itu menjadi terobosan yang baru dalam hatinya. Oh, begitu ya Bu. Oh, begitu ya. Iya, saya bilang begitu. Nah, saudara, dari situ saya berdua itu memiliki paling senang lagu itu. Kita kalau yang bisa nyanyikan pujian ini karena pujian ini lama sekali, 37 tahun yang lalu. Ya, yuk satu. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Biarlah song leader singer dengan perlahan-lahan menaikkan pujian ini dan saya akan jawab. Saudara, di dalam persekutuan doa itu saya sediakan mereka makanan. Kadang nasi sop, kadang soto, kadang rawon. Nah saudara, itu bertahun-tahun. Satu kali waktu beberapa teman yang ikut tanya, dia enggak tanya, dia tanya saya cuma tersenyum. Dia berkata, Ci, siapa yang menyediakan makanan ini? Saya cuma tersenyum. Nah lalu mereka penasaran, pergi tanya pembantu saya, Mbak, ini yang keluar uang siapa?
ya ibu loh. Nah sejak itu saudara mereka, ya jadi saudara kalau mempersembahkan sesuatu jangan bersungut-sungut. Tuhan pasti punya cara. Dan akhirnya teman-teman mulai mengatur jadwal. Nanti minggu depan aku ya Ci, saya bilang atur aja. Nah saudara yang dikasih, dan saya melihat nanti dalam khotbah saya akan saya ceritakan kepada saudara. Jadi yang jelas saudara, mari biarlah dalam kerinduan kita, dalam hati kita, Roh Kudus memberi kerinduan. Seperti di pujian ini, hanya ini Tuhan. Angkat tanganmu kepada Dia. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku pakailah Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih, silakan duduk. Nah saudara yang kekasih, yuk kita coba ya periksa hati kita masing-masing untuk kita tidak sekedar menjadi orang Kristen. Tidak sekedar mengisi liburan saudara sementara saudara ada di Hong Kong, ya datang hanya untuk beribadah. Bukan tidak boleh, boleh saja. Tapi biarlah saudara ke depan ini kita naik level. Ya kita naik level, tidak usah jauh-jauh. Kita naik level dalam doa kita. Saya akan ajarkan bagaimana ya. Di dalam kita sudah mendengar cerita-cerita atau khotbah-khotbah yang 2 bulan ini. Nah untuk itu saya berikan resepnya supaya kita naik level. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 saya akan jelaskan ayat per ayat aja. Ayat 7 di situ dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Nah saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang menginsyafkan dunia akan dosa. Saudara yang kekasih, bagi saudara dan saya coba lihat dirimu. Enggak perlu takut, enggak perlu bingung bagaimana caranya mau ngomong kepada majikan, kepada teman-teman, kepada kerabat di Indonesia maupun sekeliling kita. Saudara cukup saudara berdoa, minta Roh Kudus supaya ya, minta Roh Kudus karena ini Roh Kudus diutus oleh Bapa di surga. Jangan cuma kita bisa berbahasa roh. Apalagi kalau sampai ada yang bilang sandal lawas, sandal lawas. Saya kok enggak pernah berbahasa roh sandal lawas. Mana bisa sandal lawas masuk kita beri kita kekuatan. Laba-laba ini dan itu. Enggak saudara. Ya. Tapi mari kita lihat diri kita dan mari kita berdoa dalam kehidupan kita. Apakah terutama dari dalam diri kita, apakah kita sudah diinsyafkan oleh Roh Kudus? Ya, ini dari dalam dulu, di dalam hati kita. Oleh Roh Kudus di dalam kita berbahasa roh. Karena fungsinya berkata begini, dia akan menginsyafkan dari dosa. Nah saudara yang kekasih, misalkan pikiran kita mau ikut-ikutan
mau ikut-ikutan gosip, mau ikut-ikutan teman-teman yang tidak karu-karuan, mau ikut-ikutan tentang hal-hal yang melawan firman Tuhan dalam hidup kita, mau ikut-ikutan tidak bisa mengampuni, ini kan dosa. Amin. Ada yang sudah langsung bisa mengampuni? Susah, saudara. Tapi kalau kita diinsyafkan oleh Roh Kudus akan dosa kita, coba perhatikan, ya. Begitu ada pikiran, misalkan begini, di gereja ada kan mau ulang tahun, tadi diumumkan siapa yang mau mau ikut ambil bagian dalam dana untuk ulang tahun. Nah, pikiran kita jangan sedikit-sedikit iblis. Gereja sudah kaya kok, ngapain ini. Nah, lalu kemudian kita mulai dikuasai dosa pelit. Nah, saudara, sebenarnya Roh Kudus itu menginsyafkan kita. Ya Pak ya? Supaya kita ini tidak pelit kepada orang-orang yang merongrong kita. Wah, siapa yang baik-baik sama kita? Wah, kita haus puji-pujian supaya kita dipuji, maka kita keluarkan uang yang tidak sedikit, ya. Jadi saudara yang kekasih, sebenarnya Roh Kudus itu sudah menginsyafkan kita, ya, supaya kita ini insyaf tidak berbuat pelanggaran lagi. Nah, bagi saudara yang bekerja di Hong Kong, ada majikan. Saya cuma mau minta kesadaran. Insyaf itu sama dengan kesadaran. Kalau majikanmu, ya, memberi engkau kebebasan, jangan saudara ada istilah dikasih hati nyerokot remploh. You know? Nah, saudara, kita diberi kebebasan, tapi kita pergunakan kebebasan itu dengan seenak kita sendiri. Saya percaya dalam ruangan ini tidak, tapi saya sering menjumpai di jalan-jalan, dan saya percaya itu bukan anak saya. Ya, saya kasih contoh begini. Satu kali waktu saya ini melihat teman kita, ya, maksudnya sesama kita dari Indonesia. Itu anak digeret. Anaknya tuh sampai terseok-seok gitu. Terus tapi dia memang majikanku tuh begini dan begitu. Nah, lalu kemudian dia berkata, iya, sekarang ini susah, majikan di rumah terus. Aku enggak bisa gerak. Nah, waktu dia ngomong kayak gitu, majikan di rumah terus, dia begini. Saya akhirnya jejerin. Saya bilang, Mbak, rumah itu rumahnya majikan apa rumahmu? Nyonya bisa bahasa Indonesia. Loh, saya orang Indonesia. Halo? Iya kan? Kita ngapain ngomel, itu rumah-rumahnya dia sendiri. Kok kita ngomel-ngomel, aku enggak bisa apa sekarang majikan di rumah terus. Loh, rumah itu rumah siapa? Halo? Saya percaya di dalam sini enggak ada. Bekerja dengan sukacita. Sadari, aku bukan disewa, digaji untuk ngomelin yang punya duit. Coba saudara. Saya bisa ngomong karena saya dengar sendiri. Habis anaknya digeret-geret sampai saya terus, ya saya enggak peduli, saya cuma ngelihat, waduh, tolong Roh Kudus, apa yang harus aku lakukan supaya menyadarkan dia. Lalu dia ngomel-ngomel, iya sekarang tuan nyonya, ngomongannya juga enggak enak gitu loh. Terus waktu dia ngomongan yang tidak pantas saya keluarkan dari mulut saya jejerin. Saya bilang, dari Jawa ya Mbak.
Oh iya. Saya bilang, Mbak, itu rumahnya siapa, Mbak? Terus dia bilang, ya rumahnya majikan, Bu. Lah iya, kan rumahnya majikan, bukan rumahmu. Kalau dia mau terserah dia kan. Mau tinggal di rumah kek, mau tidur di rumah kek, mau dipakai siang malam. Oh itu memang rumah dia. Ketawa dia, saudara. Ya iya sih. Lah kenapa kamu ngomel? Yang mumpung-mumpung dia tidak kenal saya, jadi saya ngomelin dia gantian. Tapi demi kebaikan dia. Saya bilang, Mbak, kalau kamu punya rumah, terus ada temanmu tidur di tempatmu, terus kamu diomeli. Mbak anu gini-gini. Kamu marah enggak? Ya marah loh, kamu kenapa sekarang marahin yang punya rumah? Kalau di antara saudara ada yang seperti itu, ayo tobat. Amin. Tobat. Ndak cuma disadarkan, tobat. Ya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita untuk menginsiapkan kita pribadi dulu akan pelanggaran-pelanggaran firman Tuhan di dalam pekerjaan kita, kepada keluarga kita, dalam kehidupan kita pribadi, karena Tuhan melihat hati kita. Nah, sekarang keluar daripada kita sudah mendengarkan bahasa roh, kita dibaptis Roh Kudus, kita sudah belajar mendapatkan pengertian daripada firman Tuhan. Maka ya, kalau saudara rindu, minta Roh Kudus ada kerinduan dalam dirimu untuk menjadi berkat pada majikan, kepada teman-temanmu yang lain, dan kepada ya sahabat dan sanak saudaramu yang ada di Indonesia. Nah, saudara nggak perlu repot-repot, minta saja Roh Kudus. Kalau mereka belum percaya, kita bilang, tuh Roh Kudus sedang menunggu kita. Roh Kudus tolong supaya suamiku atau yang meminjam suamiku, insiapkan dong. Loh ya toh? Insiapkan dong, tapi kamu sendiri harus siap. Siap mengampuni, siap menerima suamimu. Pada waktu sudah insiap dia balik. Jangan terus gini. Alah, tinggal anunya stok aja balik. Ndak. Oh, enak aja. Tidak boleh, saudara. Roh Kudus akan menyadarkan kita untuk menerima, untuk bisa mengampuni kan. Amin. Amin. Nah, saudara yang kekasih, Roh Kudus yang akan mempersiapkan orang-orang yang belum percaya. Coba kita lihat orang yang tidak percaya tadi itu. Iya, di dalam menginsiapkan dunia, coba lanjut di ayat yang ke-9. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Nah, jadi saudara yang kekasih, Roh Kudus ini akan menginsiapkan orang yang tidak percaya menjadi percaya karena anugerah. Nah, waktu kita berdoa, Tuhan siapkan orang yang sudah engkau insiapkan untuk mau percaya kepadamu. Percaya, saudara. Saudara akan kaget waktu saudara cerita mengenai Yesus kepada dia. Ya Mbak, saya mau. Wah, kaget. Itu bukan karena usaha kita, itu karena Tuhan Yesus. Amin. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya selalu berdoa, saya percaya saudara yang berkumpul di tempat ini, yang datang di gereja ini, itu semua Tuhan Yesus yang menjemput saudara. Ya, saya cuma dapat janji dan setiap hari saya ucapkan janji itu sehingga saudara didorong oleh Roh Kudus, diberi hati yang haus, hati yang lapar untuk berbondong-bondong datang ke tempat ini. Ya, itu yang Tuhan pasti kerjakan. Nah, ini saudara yang kekasih disadarkan supaya mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua di situ dikatakan kebenaran. Nah, saudara, di situ akan kebenaran. Kita diinsiapkan akan kebenaran. Kenapa kita perlu disingkapkan karena untuk kebenaran? Ayat 13. Kita masih baca sama-sama. 1, 2, 3. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya.
Tetapi apabila Ia, yaitu Roh kebenaran, akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakan, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, saudara, Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk menginsapkan kita selalu hidup dalam kebenaran. Amin. Roh Kudus sekali lagi Roh Kudus akan menginsapkan kita semua untuk selalu hidup dalam kebenaran. Dimanapun kita berada, di rumah majikan, hubungan kita dengan keluarga kita di Indonesia, dengan teman-teman kita, Roh Kudus akan terus menginsapkan kita, akan menuntun kita hidup di dalam kebenaran. Nah, untuk apa kebenaran ini kita hidupi? Yuk kita lihat Roma pasal 14. Roma pasal 14 ayat 17. Di situ yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, saudara, kita kalau sudah di dalam Tuhan, kita ini punya tugas. Tugas kita adalah apa, saudara? Adalah membangun kerajaan Allah. Nah, membangun kerajaan Allah bukan soal makanan minuman. Bukan berarti kita tidak butuh makanan minuman. Saya mau bersaksi sedikit, saudara. Pada waktu saya 20 tahun. Ya, 20 tahun itu bolak-balik ke Indonesia. Saya ini membawa koper berdua, itu gede-gede. Itu untuk apa, saudara? Itu saya bawa oleh-oleh buat teman-teman yang di Indonesia yang hamba-hamba Tuhan. Karena kalau saya ke Surabaya, saya telepon gembalanya di sana yang saya akan bertugas. Saya bilang, kamu butuh apa dari Hong Kong? Oh iya, mau ini. Udah, kalau saya bertugas ke Banjarmasin atau ke Jawa Tengah atau di Jakarta, saya pasti membawa oleh-oleh. Nah, saudara yang kekasih, beberapa hari yang lalu, 2 mingguan kurang lebih, saya ini mengalami yang luar biasa, saudara. Ya, baik itu di Tin Hau maupun dari Mongko. Saya itu ya baik keuangan maupun ini itu datang mengejar saya. Saya tuh mulai berkata, Tuhan, ini kok banyak sekali, kok ini ya. Bisa satu dengan yang lain selalu tuh bertanya, mami itu kesukaannya apa, ini, papi itu kesukaannya apa. Lalu datang silih berganti, setiap minggu, setiap Sabtu itu ada. Nah, saudara, lalu Roh Kudus bilang pada saya, karena kamu sudah dari sejak kamu bertobat sampai aku stop kamu nabur ke Indonesia, karena apa? Lewat COVID enggak bisa lagi ke Indonesia, jadi enggak bisa lagi ngeret ya, nabur, ngeret oleh-oleh. Saya langsung diam. Oh iya Tuhan. Oh gitu ya Tuhan. Iya, saatnya sekarang kamu menuai. Amin. Apa yang kita tabur. Sekarang kalau kita tabur jagung 1 biji, tumbuhnya seberapa? Gak bisa dihitung kan? Gak bisa dihitung kan? Nah, itu sebabnya, saudara, jangan takut nabur. Tapi yang penting, saudara, dipimpin oleh Roh Kudus. Saya enggak sembarang beli terus tak bawa. Ya kalau orangnya suka. Saya berdoa, setelah saya berdoa, saya telepon mereka. Mau apa. Ya kalau dia bilang, saya bilang kalau saya enggak dapat, jangan salahkan ya. Saya cuma bertanya, kan kadang-kadang enggak ada lagi di Hong Kong. Nah, saudara yang kekasih, pasti apa yang kita tabur, ya, itu pasti kita akan menuai. Saya terus menuai. Tadi aja saya di dalam sana tiba-tiba ada orang datang bawa manggis, tiba-tiba ada yang datang ini. Saya terus berdoa, terima kasih Tuhan. Terus Roh Kudus terus bilang, iya itu hasil taburanmu. Saudara ndak usah ingat
Apa yang saudara buat bagi orang, jangan tunggu orang itu yang membalas. Roh Kudus yang akan membalasnya, amin. Ya, nah saudara yang kekasih, ini dalam kehidupan kita dikatakan kalau kita ada di dalam kerajaan Allah, itu bukan soal makan dan minum. Ya, tetap kita butuh makan minum. Kalau enggak makan minum ya repot, nanti malah ini. Nah, saudara, waktu saya vaksin, ya, saya vaksin kedua yang tanggal 14 kemarin. Minggunya saya ketemu dengan Lilis. Dia berkata, "Mami mau vaksin ya?" "Iya." "Yang keberapa, Mi?" "Yang kedua." "Enggak ada apa-apa kok, Mi, aku sehat kok, enggak ada apa-apa." Tenang aja. "Oh iya, saya percaya itu." Karena saya vaksin pertama juga enggak ngalamin apa-apa. Ya cuma saya ngantuk, ya itu aja. Nah, vaksin yang kedua, saudara, saya tuh berpikir waktu vaksin pertama, disuntik apa enggak ya aku ini, kok enggak ada. Ya cuma ada plester gitu. Tak pegang-pegang, ya enggak kemang, enggak apa. Nah, yang kedua lagi, saudara, saya pegang-pegang kok enggak ada. Ini enggak ada, cuman hari kedua tok bangun tidur kayak di ketindian gitu. Ya kalau ketindian kan enggak terlalu sakit. Nah, saudara, saya cuman tidur, makan. Nah, lalu kemudian tanggal 14 sore itu kami ketemu dengan teman-teman dari Mongko ada juga. Jadi saudara yang kekasih, saya enggak mengalami apa-apa. Saya cuma ya lebih senang karena saya bisa tidur nyenyak. Ya, waktunya makan ya makan. Saya enggak, maksudnya ada teman-teman saya dari Indonesia, "Ci, kalau vaksin itu nanti nafsu makannya wah berlebih-lebihan." Waduh, kalau berlebih-lebihan enggak mungkin lah, karena saya ini untuk makan saya ini sudah diatur oleh Tuhan. Saya tidak bisa makan jauh lebih. Kalau saya makan agak banyak sedikit, saya cuma 75%, perut saya sakit. Nah, saudara, hari Kamis yang lalu saya ketemu dengan teman lama, terus bilang gini, "Oh, Tante Nelly kayaknya kok kurusan ya?" "Ah, jangan ngeledek." "Iya benar kok, Tante enggak ngeledek, ini serius." Nah, saudara, lalu kemudian saya kan karena makan tidur selama vaksin itu, saya pikir waduh, kalau makan tidur katanya membuat berat badan naik. Ternyata saudara turun 2 kilo malah. Saudara yang kekasih, kita makan minum jangan terlalu bernafsu. Ya, cukup membuat kita sehat. Kita tetap butuh, tapi yang utama adalah kita hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh amin. Jadi saudara yang kekasih, jangan sampai Roh Kudus yang sudah memberi kita damai sejahtera, sukacita dan kebenaran itu, sampai yang menguasai kita bukan Roh Kudus, tetapi yang menguasai kita kedagingan kita, amarah kita. Kita pasti diinsyafkan dari amarah. Kita pasti diinsyafkan dari kekecewaan, akar pahit, dendam. Pasti Roh Kudus itu menginsyafkan. Enggak pernah enggak, itu karena Alkitab berkata, amin. Nah, kalau saudara saat ini masih ada dendam, masih ada akar pahit, masih ada tidak bisa ngampuni, perlu dipertanyakan kalau engkau sudah berbahasa roh. Bahasa rohmu itu jangan-jangan seperti yang di YouTube, sandal lawas. Iya, jangan sampai kalau betul-betul itu kita sudah mendapatkan bahasa roh dan kita praktekkan, pasti memang sejenak kita bisa kaget pada waktu kita mendengar, bojomu dipinjam orang, kaget sebentar. Tapi percaya karena pinjam ya harus kembali kok. Jangan gini, bojomu selingkuh, enggak usah. Kalau dengar begitu, enggak, dia cuma dipinjam, pasti juga akan kembali. Mami enggak ngerasake yo. Mami enggak usah ngerasake saudara. Ya karena sudah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi saudara, waktu dikembalikan, saudara juga sudah harus siap hidup dalam
Kebenaran yaitu mengampuni. Nah, Yesus bilang apa? Berapa kali kita mengampuni sehari? Lah, coba hitung itu. Loh, ini iya, amin. Ya, jadi ini yang penting dalam kehidupan kita dipimpin, saudara. Dendam tidak bisa masuk karena kita sudah di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab ya Allah itu merencanakan keselamatan kita, anaknya yaitu Yesus Kristus menggenapinya di atas kayu salib, dan Roh Kudus seperti yang ini mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20, 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa jadi mulai sekarang ya, saudara, itu bukan milikmu, tubuhmu itu bukan milikmu sendiri lagi. Itu sebabnya kau harus pelihara. Jangan sampai kita ini, apalagi nanti kan kita mau ucapan syukur, gereja kita 19 tahun. Nah, biasanya ABG ya, anak-anak ABG itu pakai pakaian yang tidak cukup kain. Saya itu pegel, saudara. Satu kali waktu, saya kan perempuan. Satu kali, tentu bukan anak saya, tidak akan ada itu. Saya itu waktu itu karena panas-panas, saya jalan ke satu tempat. Nah, di depan saya itu ada temanmu yang teman dari orang dari Indonesia bawa anak. Terus kemudian pakaian itu kurang kain. Nah, karena kurang kain, orang Pakistan yang ada di belakangnya itu tiba-tiba tangannya celuk gitu. Terus dia langsung genit. Saudara, saya itu pegel, saya tuh lihat. Terus Roh Kudus bilang, ajarkan itu pada anak-anakmu. Jangan sampai pergi ke pasar atau kemana, tidak pakai bajunya kurang kain. Saudara, wah senang, lalu genit lagi sama orang Pakistan itu. Jadi tanpa mengundang kan. Saudara, hargailah tubuh kita ini, karena tubuh kita ini sudah dibayar lunas. Coba perhatikan ayat 20. Iya, ayat 20. Sebab kamu, ayo baca sama-sama. Sebab kamu telah, salah kamu bacanya. Sebab kamu telah dibeli dengan harga kredit. Kredit. Iya kan? Saudara, kamu bacakan, telah lunas, dibayar. Lunas, bukan kredit. Itu sebabnya di situ dikatakan. Karena itu pakailah baju yang kurang kain. Saya soalnya pegel lihat kayak gitu. Waduh, rasanya ya, tapi karena bukan anak saya, ya saya nggak bisa. Cuma Roh Kudus bilang, ajarkan itu pada anak-anakmu. Ya, jangan cuma kalau ke gereja pakaiannya sopan santun, lalu waktu pergi pasar wah bajunya sembarangan. Loh, nanti kalau di gereja enggak ada yang coel kamu, karena enggak ada lakinya, cuma ada Mas Hari di sini. Ya toh, ya. Saudara yang kekasih, tapi mari kita dikatakan di situ. Karena itu, karena kita sudah dibayar lunas. Tubuh kita ini menjadi rumah kebenaran, rumah Roh Kudus. Di situ dikatakan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Amin. Nah, saudara yang kekasih, ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita.
supaya kita ini semua sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Melalui kita mempermuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita, orang kita ndak usah khotbah, ndak usah nginjil, tapi orang akan melihat dan menghargai kita karena apa? Tata cara kita berpakaian sopan santun. Nah, melalui itu orang akan mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih, ini yang penting di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Roh Kudus mengincapkan kita dari dalam. Roh Kudus mengincapkan orang-orang yang akan kita temuin untuk bisa diselamatkan. Yang ketiga, kita menghargai karena tubuh kita ini sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus untuk membangun kerajaan Allah di dalam kehidupan kita dan di dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita, karena hidup di dunia ini adalah perjalanan, maka saudara yang kekasih, kita akan dipelihara dengan kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, itu sebabnya saudara yang kekasih, bila nanti saudara akan memberi buat pekerjaan Tuhan atau untuk ulang tahun gereja kita, jangan memberi tips. Ya, jangan memberi tips kepada Tuhan. Ya, kadang-kadang kita lebih berani memberi kepada orang yang memuji-muji kita daripada kepada Tuhan. Jangan terbalik, saudara. Saya puji Tuhan, ya. Karena saya mami kalian, saya bersaksi. Apa yang saya alami tidak pernah kurang. Saya pada awal tahun ini Roh Kudus mengincapkan saya. Saya belum menabur. Lalu Roh Kudus berkata, kamu kok belum menabur? Karena di gereja kita di cabang Indonesia yang di Rembang itu berapa tahun yang lalu habis beli tanah di belakangnya untuk dipakai di gereja. Lalu saya tanya kepada Tuhan, Tuhan mau berapa aku nabur? Tuhan tentukan, bukan sedikit loh, ya. Tuhan tentukan yang banyak. Tapi kan Tuhan itu tidak akan melihat memerintahkan kita dengan yang tidak kita punya. Tuhan tahu saya punya, makanya dia perintahkan sekian. Setelah itu sudah berapa minggu kemudian Roh Kudus ingatkan lagi. Itu loh panti asuhan, kamu jangan cuma kirim pakaian. Kirimkan juga uang dong buat mereka makan. Mau berapa Tuhan? Wah, kasih jumlah yang besar lagi. Ya Tuhan, karena saya menyadari saya ini cuma dipercaya mengelola. Itu bukan punya saya. Ya saya merdeka, saya apa saja yang Tuhan perintahkan dalam ekonomi saya sudah dari dulu, saudara. Saya makanya rumah tak bongkar, tak ini, saya tidak minta ke siapa-siapa, rumah tak bongkar, ya semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, saudara, ayo jangan pelit kepada Tuhan. Percaya kok, tidak akan saya lihat ya saya sampai berkelebihan. Waktu saya berkelebihan, saya tetap nabur. Saya tidak mau berhenti nabur. Karena kalau kita berhenti nabur, nanti tuayannya dari mana? Amin. Ya, kalau saya sudah puluhan tahun nabur ya, sekarang waktunya saya nuai. Ya, tapi luar biasa. Tuhan tuh tidak pernah mau berutang. Tuhan pasti melakukan yang terbaik buat saudara dan saya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala.